Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi yang Andi Gerage 21. Yoi. Melanjutkan nih untuk Mio yang head-on yang kemarin warna biru ya. Ini mau mulai menyicil untuk bagian permesinan karena udah ready ya untuk kalian yang kemarin udah nonton untuk unboxing paketan dari BRT. Untuk yang belum nonton silahkan ditonton dulu guys. Siapa tahu kalian tertarik. Nah ini udah saya cicil untuk bagian headnya. Jadi ini kemarin udah saya sekira halus untuk settingnya, karena kemarin pas saya cek sedikit masih ada sedikit kebocoran. Jadi saya sekir halus aja menggunakan autosol. Nah ini sudah beres. Dan terus kemarin intake. Nah untuk intake kemarin saya persiapkan, jadi tetap menggunakan intake standar, tapi karena lubangnya ini besar jadi intake-nya ini dipapas, dipotong nih di sini nih, dipotong, dihilangin untuk got yang o-ringnya, jadi udah nggak pakai o-ring lagi nih. Nah nih biar jelas, ini intake yang masih standar nih, belum diapa-apain. Nah ini ada got untuk o-ringnya ya, dan yang ini udah hilang nih, jadi dipapas nih, intake-nya dipendekin tuh, lebih pendek lah, kurang lebih ya 2 mili sampai 3 mili lah, 2 mili sih paling. Pokoknya tadi saya papas sehilangnya ini gotnya aja gitu, karena kalau semua ngikutin lubang lubang innya ini udah gede banget guys. Ini kan udah saya gedein juga nih untuk plastik sambungan intake-nya. Nih kita compare sama yang kondisi standar nih. Tuh lihat tuh, gede banget udah coy. Nah tuh, kalau saya ngikutin gedenya lubang ini terus intake-nya nggak dipapas, otomatis ya jebol nih o-ringnya ini, ntar malah tembus. Dan ngerinya itu nanti ada kebocoran guys, tidak enak. Akhirnya saya papas aja begitu guys. Dan udah saya porting juga untuk intake-nya, disesuaikan dengan lubang in-nya yang sudah besar. Nah kalau nanti ini masih pakai karbu standar, hanya di setting PJMJ-nya aja, jadi ini intake-nya nggak terlalu besar di portingnya. Saya nyesuaiin lubangnya untuk bagian di bawah aja, untuk dari tengah ke atasnya tetap bisa dibilang kecil lah, jadi hanya nyalain kulit jeruk aja. Yang agak dibesarin hanya untuk bagian bawah ya kan, bagian bawah lah, bawah ini udah gede, dari tengah ke atas tuh hitungannya masih kecil, hanya ngilain kulit jeruk aja. Doi, nanti setelah intake kepasang, saya mau nyicil juga untuk pemasangan noken asnya yang menggunakan seri T2. Terus ini per klep beserta retainernya, dan bearingnya menggunakan Vaito. Request dari ownernya mintanya pakai Vaito. Dan ini seal klep, ini bos pelatuknya. Ya begitulah. Ini saya pasang lagi ntar intake nih biar kelihatan nih, udah flow-nya udah bagus. Nih guys, kita lihat guys, tuh udah lubangnya udah searah. Sep. Yoi. Tinggal kita jajal untuk pasang pelatuk, terus seal klep. Nanti sekalian kita lihat overlapnya guys. Oke guys, sudah terpasang nih untuk peranti nokennya, terus pelatuk. Kita lihat overlapnya bisa dibilang aman, karena ini juga serinya T2 ya, nggak racing banget. Dan bisa dilihat ini
cukup tinggi sih sebenarnya kalau dilihat. Jadi ini klepnya itu keluar dari kubah, berarti kalau coakan klepnya nggak pas bisa kejedot ini. Biasanya kalau untuk klep-klep standar Mio mah untuk seri-seri T1 masih aman karena basicnya dia rada mendem ya. Ini agak cukup semi riskan aja ini. Oh iya, ntar kita ambil CR nya dulu ya guys. Nih guys, kita coba taruh untuk coakannya sih saya lihat mah aman. Nah, jadi kalau semua pas overlap naruh seher di head gini, sehernya kagak nempel ke head, berarti kondisinya mentok sama klep nih. Ini coakan klepnya sih udah aman. Dan ini juga belum dipadukan dengan packing ya. Otomatis kalau pakai packing juga otomatis seher pasti lebih turun. Nih buat bayangkan aja, kurang lebih sini aman. Nah ini dia goyang-goyangin aman. Oke. Ini juga sehernya kalau dilihat ya guys, ini sama seher standar aja masih tinggian seher standar nih dari ujung. Nih kelihatan nggak ya? Tar. Ya semoga sih kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Nih masih lebih tinggi standar lah, kurang lebih setengah mili. Bisa dibilang jadi ini aman banget sih. Pasti nanti ketika dipasang di blok juga ini posisinya sehernya juga mendem. Jadi kayak piston clearance-nya itu kurang lebih sekitar 0,5 atau 0,8 mungkin ya. Mungkin lebih dari semili kali, apa semili mungkin. Jadi bisa dibilang ini aman banget. Kelihatan lah tuh ya. Lebih tinggi seher standar. Ini seher standar Mio nih. Lebih tinggi seher standar Mio. Ya, melanjutkan ini sudah prepare untuk pemasangan blok. Ini karena aku udah di dial ya guys. Jadi bukan saya mengeksekusi. Ini sudah dipersiapkan semua part-partnya, timing gearnya udah beli yang geser. Ini pakai yang merek TK yang bautnya baut 4. Tonjokan tensioner, lidah yang bawah. Terus nih ring-ring untuk head. Nih magnet jadinya pakai yang bawaannya aja karena bawaannya udah bubutan dan bubutannya juga hanya diringankan saja, tidak merubah pick up-nya. Jadi bisa dipasang. Jelas ini menambah tenaga karena bebannya lebih ringan. Untuk sekarang kita mencari topnya dulu. Topnya ada nih. Kita mencari top dulu. Lihat dari sehernya sih tidak racing banget tuh, jenongnya juga tidak luar biasa karena kompresinya rendah, hanya 11. Ntar dilanjutkan lagi videonya ketika sudah proses mendial. Sekarang kita prepare dulu untuk mencari top. Ntar ketika udah dapat topnya berarti tinggal masang head, baru ngedial noken asnya guys. Oke nih guys, sudah proses pendialan. Nih yang dicari apa nih mas? Dicari angka buka tutup yang Ideal. Emang idealnya berapa? menurut saya. Menurut saya gitu. Ini kan cam racing dari BRT. Cam racing nih guys. Jadi Lihat deh, masih ada itunya kagak? Apa? Tabel itunya, data paket asnya. ini dia. Apa yang mesti dilihat? Angka bukannya. Ini kan yang tulis. Mana? Yang ditulis, yang ini tuh ngebuka Di di 54. 21. Oh itu bukan
dia nih 54 54 21. Ini yang nutup yang buka. Oh, Ini exhaust 52 20. ah, Kan harusnya segitu ya. Ini udah kita pasang tapi hasilnya nggak segitu. belum dapat apa ya, tengahnya gitu belum dapat. Ini di in yang nutupnya, in yang nutup itu 55 Ah, 55 derajat, harusnya 54. harusnya 54. terus yang in ngebukanya itu Balik ke nol lagi ya. Itu 20, nggak 21. harusnya 21. Terus cara biar bikin 21-nya digeser sentriknya. sekarang geser dikit, Gesernya kemana itu geser? gesernya berlawanan dengan mesin, kita geser dari gigi temnya. Berarti dinolin dulu, topin dulu. Tapi ini udah paling atas, jadi harus geser mata dulu, geser gigi setrik ini dari rantai ketem. Kalau dari geserannya aja udah nggak bisa, udah mentok, udah habis. Lo banyak amat ya. Udah habis. Iya. Ini karena ituan klepnya kali ya. Ngaruh juga sih. Posisi bikin klepnya itu. Bisa, usul klep ngaruh. Itu sama panjang blok juga ngaruh. Panjang blok. Iya, panjang pendeknya blok kan pengaruh sama top. Ini topnya kita pakai standar, tapi nggak bisa, Oh, harus dilompatin ke mata ke atas. oh berarti ini hitungannya sih. Berarti lu nyari angka sesuai di sini ya. Berarti kalau nggak ada angka ini gimana? Cari angka terbaiknya aja, yang penting di tengah-tengahnya lah. Berarti terbaik dari standarnya tiap itu dong. Misalnya angkanya berapa, itu bisa dicari tuh nilai tengahnya berapa. Oh, tengah antara X sama in-nya gitu. Jadi tadi saya dikembarin gitu, Iya, walaupun nggak kembar tapi seenggaknya mendekati. ya ini titik tengahnya segini gitu. Oh, Kalau mau kembar banget ya banyak penyesuaian kalau mau. agak susah ya. Oh, Kan bukan custom. kalau syukur dapat kembar syukur, nggak dapat ya paling mendekati gitu. Oh, itu begitu guys. Saya sih kurang paham betul ya, cuma karena udah ada infoan dari BRT ini nih. Begitu. Ya ini salah satu juga sih kenapa saya milih BRT, karena jelas dia pasti ada kayak data untuk camnya. Semua tipe cam tuh ada ya. Ini kan seri T2, yang T1 pun ada, S2 pun ada, S1 pun ada. Gitu guys. Ini lompat satu mata gigi sentrik nih ya. Nah, coba tadi kan 55 derajat in. Jadi kita biar tahu aja nih, biasanya kan ada yang suka geser satu mata gitu di sentrik. Itu Satu berubah. matanya Mio itu kalau dilompatin berapa derajat nih, kalian aja. Ketemu nol lagi itu, buset banyak banget. Jadi 72. Buset dari 55 ke 72 itu udah berapa puluh derajat ya kan pindahnya. berapa tuh dikurang tuh, ada kalkulator kayak gitu. 72 orang 55 ya ada nih 20-an. 76 mas, 77 77. Iya. 7 dikurang 54 ya. 55 Tadi awal 55. 22 derajat berarti satu mata. Satu matanya 22 derajat. Makanya Buset. jangan sampai pasang gigi timing itu meleset. Karena derajatnya banyaknya, gesernya banyak banget. Sampai 22 derajat satu matanya. Tuh guys, jangan sembarangan geser-geser timing. Kalau satu mata tuh banyak. Makanya itu pentingnya timing gear yang geser, karena dikit bisa berubah dikit. Pentingnya juga ya di diet sih. Aja diet, jangan sotoy dah pokoknya. Jangan kayaknya kata YouTube nih bisa nih lompatin satu mata biar nambah enak. Atau malah berantakan apinya tadi juga. Berarti cari 55, geser nih Geser ininya diturunin ininya nih. Kalau tadi kan giginya dinaikin. Heeh. Karena kalau digeser
naik satu mata itu udah jauh, Nggak ada. namanya 22, kita geser yang tengahnya, dikecilin lagi yang kayaknya. Berarti dulu ke bawahin, ternyata ke bawah ya? Ya, yang di adjusternya dikebawain. Oh. Digeser seputar mesin. Kurang masih 57. Terus 58. Masih 5, berapa tuh 55, 6, 7, 5, 5, 7 setengah lah. Terus kurang, nanti geser lagi. Geser lagi ke bawah lagi sedikit lagi. Nggak usah banyak banget. Berarti kalau ini udah ketemu, X-nya udah ketemu, belum tentu juga kan? Ya, harusnya sih udah ya. Oh. Kita nggak tahu gara-gara sulit kan juga harus. Oh, sudut klepeng harus juga guys, jadi nggak bisa Sama klub itu. sama klub ya. Kalau lagi beruntung ya bisa. Ini dah tuh, udah 55 lewat tuh. Ya, Sudah kurang gitu lagi. kurang. Sampai 54 deh pokoknya. Anjuran 54 guys, sesuai data dari BRT-nya. Lebih ya? Kelebihan 53. 53. Ngaruh banget ya. Hitungan sih masih basic ini mah ya. Hitungannya udah masih basic ya karena udah ada patokannya. Iya. 54. Udah tuh 54. 54 tuh. Ya. Yang open. Yang opennya in open 21. Anjurannya berapa? anjurannya 21. Udah sama tuh ya berarti. Itu udah 21 tuh guys. Yang exhaustnya dilihat nih. Exhaustnya itu di 53. Sini 52. Iya sih. Ini juga 52 setengah sih. Hah? 52 setengah. Oh 52 setengah. Terus Masih masuk ya. sih nggak apa-apa. Mau dibikin press banget bisa aja. Coba cari satu. Ini 23. 23 standar. Ah? Di situ berapa? 20. Jauh ya? Jauh banget. Berarti paling kalau mau nyari Ducatinya nih nggak bisa digeser lagi udah, soalnya yang ini udah ketemu. Kalau digeser lagi bubar yakinnya. Ini udah fix berarti ini. Yang exhaustnya kita cari dari Starcraft aja, tapi nggak bakal bisa sama, paling Ducati doang. Oh dari sarang crab. Oh iya dari sarang crab ya. Di Tokyo di Starcraft Oh sekarang berapa sarang crab? Berarti 15. nggak mesti ini dipakai heavy sih. Ini kan yang penting diangkat dari lantai masuk. Oh. Kalau kagak ada kertas ini hilang bingung juga sih. Ya kalau udah jago sih mekaniknya udah paham. Cuman kalau kita yang masih bingung kan, masih belajar yang dial mah dari sini sih udah cukup ngebantu banget nih, tinggal namain angkanya aja. Kalau kertas ini hilang pusing juga. Paling kalau mau kudu minta ke BRT lagi tuh fotoin datanya. 51. 51 X-nya dia, X opennya. Iya. X open kan yang 52 bener ya? X Open 5. Iya, ini yang open yang 52 Iya. ini. Yang ini yang X tutup. Apa? 20. Iya, X tutupnya. Ini jadi 22. 22 masih 22. Masih bisa. masih masuk. Masih bisa. Dikit lagi kan. Ya, sudah dicoba untuk di setel klep lagi X-nya. Tuh guys, jadi begitu maksimalnya. Dikarenakan banyak faktor juga ya Mas ya. Iya. Faktor dari Terus karena klepnya udah gede juga, terus ya ketika pembuatan klepnya juga ngaruh. Paling ibaratnya kalau mau itu kayak sekarang klepnya dibendemin lagi gitu ya, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh dia terus sudut klepnya. Oh,
gampang. Oh berarti Makanya gunanya ya, cam custom ya itu supaya bisa ngimbangin segala jenis bentuk head. oh Yang pakai cam custom, tapi yang namanya cam PNP ya nggak bakal lah bisa sempurna banget. oh gitu. Tapi buat segini tuh udah bagus. Jadi Cam yang ibarat PNP. kata kalau mau sumpama angkanya mau disamain banget berarti nokernya dipapas Harus lagi, papas, papas iya. pinggang gitu. Ada yang kelebihannya dibuang-buangin. Oh, tuh gitu tuh guys. Kalau mau nyamain sesuai kurva yang ada di sini, data-data yang di sini lah, bukan kurva ya, data yang di sini harus di apa namanya di papas lah. Mungkin beda cerita kalau dimasang di klep standar ya. Iya. Beda lagi pasti angkanya pasti Beda ya. lagi, Mas. Pasti beda lagi. Jadi hitungannya angka yang sekarang didapat ya angka toleransi maksimalnya seginilah gitu. Dibukin juga masih normal, disetting juga masih gampang. Coba kalau kagak kita dial nih ya, posisi stopnya nggak ada yang tahu di sini kan, di atas. Nggak sadar posisi stopnya. Ya iya juga ya. Itu kalau nggak dial bingung ya, ini mau naruh di setting posisi di mana? Dapatnya di sini guys tuh. Ngaco banget. Tapi sininya top tuh posisinya kalau geser Iya, di udah di top nih. nih tuh, ini kan topnya nih, top saya lagi di atas. Jauh guys. Jauh banget dari top standar. Itulah gunanya dial ya. Walaupun cam PNP tapi tetap prosesnya nggak PNP, harus tetap diukur lagi. Betul. Emang agak repot, tapi buat hasil maksimal kenapa tidak? Ini yang buat liftnya cam yang in itu di situ bakal yang in. Liftnya mana? Lift tuh ini apa? Nih, yang in 852 Lift. 85. Liftnya 852. Yang in nih 85 cek. Ribet nih, satu kali putaran 1 mili di dial yang in. Berarti harus 8 kali putaran. Satu, Dua, dua, tiga, empat, 4, 5, 6, 7, 8 setengah, 8 setengah, 8, 50, 5 ya gitu. 8, 5, 17 sampai ya hampir 2 8 5 17 kan 8. 5, 20. Oh, berarti 85 17 gitu ya? Iya. Oh. Kan 85 17. Di sini 852. Iya. Oh, 85 20 gitu ya? Oh. Itu liftnya ya iya 8 setengah ya, exhaust. Yang EXO tadi 835. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8,4 8,4. Oh iya. di situ. 835. Di situ 8,4. Berarti lihat di sini gimana? Oh ini nggak usah, ini aja. Kalau ini kan lift gitu dari sini. Tapi kalau ini kalau melihat lift tuh buat puncaknya lift posisinya di berapa derajat gitu aja. Puncaknya lift, puncaknya lob. Fokusnya di ini aja kalau cek lift di dialnya aja. Oh, berarti setelah 8 tadi langsung, berarti kan pas lagi neken itu ya? Atau ya berarti pas setelah 8 itu langsung turun lagi? Betul lagi kalau udah lewat. Jadi diambil tertingginya. Oh, tertinggi itu 8 tadi itu 8 berapa? 40. Oh, berarti pas Lebih tinggi berarti exhaustnya nih Ah, daripada yang ditulis. Jadi sama pengaruh dari sudut klep sama ini pelaku klep. Tuh, banyak pengaruhnya guys, bisa berubah-berubah sedikit karena ya tadi banyak faktor. Ini gitu ya. Kalau mau dijabarin semua banyak sih maksudnya yang bisa dimaksimalin dari camnya, dari angka durasi liftnya, dari sentuhnya, awal sentuhnya ini masih lewat dari yang biasanya kita buat lah. Kalau kita kan biasa buat itu sentuhnya kecil di bawah 90 derajat. Kalau ini sebelum 90 derajat ya 110 lebih mungkin angka sentuhnya ke 120 derajat. Ya kalau kemarin sih maksudnya itu supaya mesinnya enggak ngecrek
biar halus. Oh, biar Sentuhnya bikin lembut gitu. Kalau sentuh. Tapi buat kompresi dinamisnya pasti lebih kecil kalau sentuhnya gede-gede angkanya. Begitu. Ya udah beres. Udah oke. tuh sudah guys, sudah selesai di dial, berarti jangan dotak-atiknya. Dotak-atik. Nih topnya kembali ke standar ya udah amburadul. Iya. Amburadul sih nggak bikin jebol juga sih, paling tenaganya loyo aja ya Mas ya. Iya. Hitungannya nggak runyam, nggak bikin kayak wah langsung jebol, nggak sih. Paling tenaganya langsung los. Kecuali yang itu yang overlapnya ekstrim baru salah timing udah jebol. Oh iya tuh kalau overlap. Nah, tadi sih overlapnya kemarin udah saya videoin jauh ya, jadi hitungannya. Apa mau dilihat nih overlap berapa menit? Sebenarnya gimana? Penasaran deh. Pakai aja kan. Cek link overlapnya. Coba guys, bisa dicek dari angka nih. Kemarin kan sempat saya videoin tuh pas kemarin saya ngerakit nokennya kan. Liftnya apa overlapnya bisa bilang jauh karena nokennya nggak racing banget seri yang T2. Kecuali yang seri R yang itu harus diperhatikan juga tuh overlapnya. Link overlap itu Di TDC. iya kita harus berhenti di TDS nih. Sambil dilihat sini ya. Sambil hitung ya. Sambil dihitung. Iya. Satu. Jadi mulai di TDC kita harus berhenti. Jadi dua tuh baru dua lebih dikit, 2,5. Ya 2,5 ya, 2,5 kurang dikit. Iya, 2,5 kurang dikit, 248. 248. Berarti liftnya, lift overlapnya 248. Ini sih 24. Ini bukan ini. Bukan. Ini apa? Bukan. Ini apa? Kalau angka ini apa? Yang 255 244. Ya itu overlapnya. Overlapnya itu. Apa ini 41? Over 41 apa? Itu derajat overlapnya. Oh. Jadi ini lift overlap tujuannya rekomendasi buat bikin seberapa dalam coakan klep. Oh. Berarti itu kebukanya berapa itu tuh? Kayak Ya, itu kan 2 mili 0,5 lah. oh berarti coakan klepnya dalamnya 2,5, 2,8 ada Ya, sparein. kalau bisa kasih spesies mili. 3. Ada gejala floating di air camping itu nggak nafkah. Oh, tuh guys. Iya, makanya coakan klep itu pasti lebih dalam daripada lift overlapnya. Oh. Tapi jangan lupa di sini masih ada clearance mendemnya piston, dihitung juga itu. Misalnya mendemnya 1 mili, coakan klepnya 2 mili itu udah 3 kan, berarti itu aman gitu. Jadi coakan klepnya nggak mesti 3 juga. Oh. Kalau mendemnya clearance-nya masih jauh, clearance harus dihitung. Clearance dari blok sama bibir bloknya itu ya. Dari sehar sama bibir bloknya itu harus diukur juga tuh guys. Lift dari camnya 2,5 dan clearance-nya 1 mili ditambah coakan klepnya misalnya dibikin 2,5 mili juga tuh 3,5 mili udah aman. Oh. Udah ada gap 1 mili. Tuh guys, berarti kurang lebih seperti itu. Kecuali sehar sama bloknya itu rata ya. Berarti itu harus lebih, coakan klep harus lebih banyak. Lift overlap itu tergantung profil cam sama durasi. Kalau Oh. profil camnya gendut, tipnya tinggi ya pasti agak tinggi juga. Terus durasi tinggi ya pasti juga tinggi juga. Lift overlap. Kalau motor balap kan bisa sampai liftnya 3 ke atas, 3 bahkan sampai 4 mili lift overlap. Buset. Iya sih gede banget. Makanya nggak bisa sampai salah meleset nabrak gitu. Masih aman guys, hitung-hitungan kalau buat harian mah karena tidak terlalu racing amat kan, jadi masih aman lah hitungan. Aman sekali. Aman sekali ya. Jadi nggak usah terlalu suges banget. Iya. Jadi kesimpulannya karakter dari camnya itu lebih enak buat stop and go. Ini guys. Durasi yang innya itu lebih awal membukanya daripada yang ini. Terus tadi ini 54 tadi terus ini. Ya, ini dia ngebukanya. Oh kecuali angka ini lebih kecil, ini sini lebih gede gitu. Terus overlapnya juga kan tadi lebih ini ya, lebih kecil yang ini daripada yang exhaust. Oh.
itu sih karakter sih. Kalau LSA karakter camp power keluar di mana, tengah, atas, bawah gitu ya. Bisa kita kencengin bawah-bawahnya. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Jadi karakternya itu Noken ST2 itu lebih ke stop and go. Ya jelas karena emang hitungannya dari tipenya ya tipe yang hitungannya itu ya serinya kan street racing lah. Pasti kan kalau street racing kan dicarinya lebih ke stop and go ya. Beda lagi kalau yang seri racing yang tipe R. Nah, itu bisa dibaca juga sih angka-angkanya ya. Kalau seri R yang BRT itu banyak banget sampai 20, dari 1 sampai 20 tipenya. Jadi Nokennya itu banyak angka. Itu kembali ke mekanik kalian dah. Tinggal ngebacanya gimana. Begono. Durasi tergantung porting kan. Ngaruh juga ya? Ngaruh lah. Porting gede dikasih durasi gede, ya ngorok. Oh, Porting kecil dikasih durasi kecil, nggak ada napasnya. Oh gitu. Jadi ada penyesuaian, ada kecocokan lah. Misalnya dari portingnya yang maksimal ukurannya ya dicari tapi jangan yang maksimal juga, durasi jangan gede. Cari yang Oh, pas, yang agak sedang atau agak kecil. Misalnya mau nyari speed tinggi juga gede, durasi yang nggak terlalu gede, sedang juga udah cukup karena portingnya udah maksimal gitu. Kalau dua-duanya maksimal ya kayak durasi tinggi, portingnya gede ngok, ngok ngok. Oh, kehilangan gas speed ya guys ya. tuh guys, kehilangan ya gitulah. Gas speed Gas speednya tuh ada istilah baru lagi tuh. Saya baru tahu. Oh, jadi ibaratnya kayak portingan gitu kan biasanya kan bisa lebih gede daripada klep ya? Enggak. Lubang in itu bisa lebih gede dari klep itu kegedean atau ya, karena ada persenannya sih rumusnya. Misalnya in bisa pakai 90%, ada 95 juga ada. diameter klep. Oh. Kalau yang exhaust bisa pakai maksimal itu 110% dari diameter klep. Misalnya klep 24, yang porting exhaustnya bisa sampai 25 atau 26. Ini kalau mulai dari 85% gitu. Tapi itu gedenya itu dari intake sampai keluar klep atau tengah, awalnya Itu kecil tengah. gedenya itu mulai ketemu dari manifold sini tuh yang misalnya ini tuh harus 2 klep dari 90% nya ya udah 2 klep dari sini. Terus kalau ketemu bostek ya lebar kan bostek kan, harus ada space tambah lagi ruangnya, makanya agak kembung di samping bostek sama batang klep. Persenannya beda lagi. Oh iya juga ya. Sampai kembali lagi ke setting klep, ukurannya kan balik lagi kecil lagi. Ya begitulah kurang lebih ya. Kalau dijelasin panjang sih nggak ada yang satu belum ngerti tambah lagi dan yang kedua dan tadi belum ngerti banget gitu. Apa Iya, itu mah sharing hitungannya. Ya basicnya sih tadi ngedial sebenarnya sih gampang sih. Ya gampang juga sih sebenarnya ya. Ibarat kata gampangnya kalian tinggal nyamain aja nih. Kalau kalian mau belajar dial dah, setidaknya nyamain aja di angkanya nih dari sini. Kalaupun sama mendekati kalau tadi 54, 53,5. Mungkin kalau 52 sih jauhan ya. Paling jauh 1 derajat lah. Terus iya kan 53 berarti kan ya. Hitungannya 53 lah paling jauh. Kan 53 kan ada 535, 538. Siapa tahu mendekati ya bagus. Mendekati mungkin. Ya, jadi kurang lebih gitu dah. Kalau kalian mau belajar dial, belajarnya yang simpel-simpel dulu ya dah. Beli Noken BRT sesuainya dulu ini. Kalau udah bisa ya berarti bisa belajar ke tahap selanjutnya. Ini udah enak banget sih nih. Hitungannya udah ada angkanya, tinggal nyamain doang ya. Tinggal nempel doang. Yang bingung tuh ketika ini nggak ada, udah bingung. Kalian mau ngapain lagi? Kagak ada kertasnya. Nih coba kita ambilin yang ini kan tadi yang seri T2, T1 nih. Nih kalau T1 nih guys, kita lihat nih beda derajatnya tuh. Nah ini 48, ini 47. Oh lebih kecil ya, jauh juga ya. Pasti Jauh banget. lebih kecil. Durasi lebih kecil, masalahnya lebih kecil. Ini T1 sama T2 jaraknya jauh banget loh. Tuh 48, ini 54, ini 52, ini 47. Tuh. Ya begitu dah. Kalian tinggal sama-samanya mendekati lah kurang lebih. Gitu.
Ya nantilah kalau saya udah paham ya, saya jelasin sendiri. Karena saya belum paham ya, jadi masih belum bisa menjelaskan ke kalian secara detail. Yang pasti caranya tinggal, kalau untuk pemasangan mah tinggal cari 00 doang sih semua sih ya. Kalau masang dialnya ini kan harus cari topnya dulu dari seher, terus ya pokoknya kondisi top, terus kondisi klep juga lagi kondisi penutup semua kan. Iya. Ketika masang dial yang depan tuh, yang busurin di depan harus kondisi 0, terus juga klepnya juga kondisi tutup semua, pokoknya lagi posisi top lah, kondisi semua lagi nggak bekerja lah, lagi netral. Saya Klep awalnya gampang tuh dari anjuran pabrik dulu, misalnya kayak Mio 0,10 ya kita pakai standar pabrik dulu, ntar kurang lebihnya penyesuaian pas lagi pengukuran, adjust lagi. dan itu maksimalnya 15. Kalau maksimal itu di yang nggak berisik 15. Oh tuh berarti kalau kalian tadi ngedial nyetelnya di atas 15 berarti udah berisik tuh pasti, dan nggak nyaman biasanya sih. Kalau untuk umur-umuran udah tua sih nggak nyaman sih, pasti suara ngerecek tuh. Nyamannya pasti adem cuma kencang gitu guys. Oke guys, udah kepasang semua nih untuk bagian permesinan, knalpot, aki udah tinggal tester nyala. Untuk bagian CVT belum dipasang semua, hanya untuk bagian puli depan aja. Ya, bismillah. Anu mas, belum dipasang si dia. Si dia belum dipasang guys, parah banget guys. Terlalu bersemangat tanpa ada pengapian, mau sampai gila juga belum tentu nyala. Dia biasanya lama banget. Laptopnya mah. Semoga cocok bikin kabelnya. Nih itu kan yang Mio Smile. Ini kabel bodinya 28D, kita cross check lagi guys. Salah meleduk nih yang ada. Ya betul. Nih 28D. Udah nyala. Oke, wih. Bocor ya? Ya bocor guys. Oh bocor sih. Ya kan itu buat apa rumah itunya tuh, rumah kamu tuh digedein. Hah? Apa kurang neken? Kurang neken kali ya? Iya. Lalu guys, ada kebocoran guys. Kita bongkar dulu. Oke, percobaan kedua tadi bautnya kepanjangan guys. Nah, yoi. Suaranya adem. Cek oli dulu nggak? Oli 10 tuh. Nggak kenceng ini. Oke, terus. Oke. Aman, Sentosa Jaya Merdeka uhuy. Karbu pakai standar guys, biar tidak rewel, mudah disetting.
banget lemnya diinjek. Ya. Be, mantap, guys. Untuk switch rem depan jadi saya pakein yang model L nih guys. Tuh udah fungsi ya. Boleh guys. Yoi guys, jadi udah kepasang untuk bagian lampu, bagian depan, tameng. Nih lampu sen juga udah kepasang. Untuk lampu depan jadi pakai Osram yang LED. Terus lampu senja juga pakai LED yang luminos. Lampu sennya pakai sen Dajjal. Klakson standar. Dan ini secara kelistrikan udah fungsi semua. Setidaknya semua udah nyala. Untuk sen nyala, sen kiri, sen kanan, terus lampu ini lampu on, lampu jauh, lampu on ya lagi, lampu jauh nyala. Dan switch rem juga kirinya fungsi. Iya, mohon maaf nih. Nah, yang kiri fungsi, yang kanan juga fungsi. Guys, mantap nggak tuh? Mantap lah. Untuk bagian depan nih udah nggak bakal dibongkar lagi kecuali velg, karena nih pasti pakai velg saya ya. Velgnya nanti masih menunggu karena belum terbit juga hilalnya. Ini velg aluminium dari jari yang 14 itu susah banget, yang merek TK ataupun Takasago. Kemarin sempat nemu warnanya gold, cuman orangnya nggak suka jadi nggak saya ambil. Untuk bagian depan tinggal velg saya udah copot, pakein velg dia beres sudah. Cakram juga udah pakai punya dia, udah saya pasang. Terus untuk bagian belakang ini belum saya pasang juga bodi-bodinya karena masih menunggu untuk bagian CVT, biar sekalian aja nanti. Untuk CVT paling nanti dipasang rasionya, rasio ganti baru. Terus untuk puli depan tinggal pasang aja yang rumah rollernya yang kerokan, udah dipakai, udah dipasangin semua yang barunya. Ini pulinya yang kipas sudah dipasang, yang kerokannya. Terus itu tutup rumah roller juga udah dipasang, bosnya udah dipasang. Tadi ini dipasang karena pengen nyala untuk mesin aja, jadi belum lanjut ke CVT nanti aja. Masih cukup panjang juga ini. Untuk CVT juga belum dipastiin juga pakai apa yang bagian slidingnya, karena slidingnya takutnya minta diganti baru. Masih bagus sih yang lama sebenarnya, cuman ya kita nggak tahu ya, ntar diomongin lagi ke orangnya. Sisanya sih udah. Ntar kalau CVT udah kepasang bisa dipasang covernya, ini juga bisa dipasang body. Untuk mesin, nah ini karbunya pakai karbu standar, hanya diganti PJ dan MJ nya aja. Tadi PJ nya pakai 40 dan MJ nya pakai 118 apa tadi? 118 yang saya, atau 120 gitu.
Dan untuk box filternya dibolong-bolongin bagian bawahnya karena biar debit udaranya lebih banyak lah guys. Dibolong-bolongin pakai solder. Sisanya udah nggak ada yang aneh-aneh, semua coil standar. Dia pakai yang bawaan BRT yang kemarin, pakai yang dual band. Nah ini untuk bagian headnya biasa andalan saya, tutup sentrik custom, tutup rem juga. Selangnya pakai selang standar. Ya nggak terlalu banyak aneh-aneh lah. Ya mungkin video kali ini segitu dulu aja guys. Tidak bisa panjang-panjang karena belum bisa lanjut lagi. Nanti dilanjutkan kalau udah ada bagian CVT dan bisa masang body lah ya. Syukur-syukur sih velgnya udah ada biar bisa finish. Nih untuk bagian stang udah semua, tinggal masang spion doang. Mesin ya paling tinggal di rayan-rayan aja. Ntar sekalian juga ada test lightnya lah ya, tipis-tipis. Mesinnya juga hitungannya adem untuk spek lab gede ya. Mantap guys. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini aja dulu ya guys. Mohon maaf nih kalau singkat. Jadi kemarin untuk dari awal unboxing head, saya bikin video terpisah, terus ngerakit head, terus ngerakit mesin. Ini untuk body dikit doang. Nanti lanjutnya pokoknya pas udah ada bagian CVT, terus udah ada juga bagian body dan semoga velg semoga udah ada biar bisa selesai lah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.